Muhammad Nasir, Perdana Menteri NKRI, dengan mosi integralnya yang terkenal 3 April 1990, dan dia jadi Perdana Menteri pada usia 42 tahunnya. Dia pernah bilang, hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Dan katanya, mulailah dari apa yang ada, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Kerjakan yang bisa dikerjakan lebih dulu, katanya. Itu kata Muhammad Nasir. Dan Anda harus menghafalnya itu untuk memandu cara kita melakukan terobosan-terobosan dalam kehidupan dan mengambil inisiatif sehingga kita akan menjadi orang yang lebih dulu dibanding orang lain, karena kita selalu tidak berpangku tangan. Kata Muhammad Nasir, hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa, dan mulailah dari apa yang bisa dikerjakan dulu, katanya. Atau mulailah dengan apa yang ada, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan, dan kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan lebih dulu. Dalam konteks menghafal Quran, ya mulailah, ya, hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak menghafal apa-apa. Dan mulailah dari yang ada, ya. Mulai dari yang ada, menghafal surat apa aja yang, ya, karena yang ada itu, yaitu Quran itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan yang yang bisa dihafal, ya. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan lebih dulu. Yaitu kalau saya mau menghafal surat Al-Quran 30 juz, kita mulai dari apa yang bisa dikerjakan dulu, yaitu dari juz 25, enggak dari juz 1. Dari juz 25, yaitu surah Asy-Syura. Sebelumnya dari juz 26, yaitu surah Al-Ahqaf, ya. Terus maju secara bertahap, ya, insyaallah. Kata Rasulullah, pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah pekerjaan yang adwamuha, yang dikerjakan terus menerus, wa in qalla, meskipun pekerjaan itu sedikit saja, ya, meskipun cuma 7 baris menghafal Quran, tapi terus dilakukan setiap hari, yaitu ziyadah, nambah hafalan baru, 7 baris gitu. Adwamuha, kerjakan terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Sekarang jam berapa ini? Jam 2, ya. 2:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50, ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu, kita harus memberikan segalanya untuk Islam, kan, ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya.
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.